Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang 10 penemuan menghebohkan di Deep Web atau Dark Web. Di video ini, saya tidak bertanggung jawab bila kalian masih penasaran dan mencoba mengakses Deep Web. Kalau masih bersikeras dan ingin mengakses Deep Web, silahkan menggunakan aplikasi Tor atau Union. Istilah Dark Web atau Deep Web menggambarkan suatu bagian dari World Wide Web yang tidak bisa Anda temukan begitu saja melalui mesin pencari seperti Google ataupun Yahoo. Arti singkatnya bahwa website yang tersembunyi ini yang tujuannya adalah biasanya hal-hal yang disembunyikan secara rapi, kebanyakan mengandung unsur ilegal dan melawan hukum. Sekarang, mari kita lihat apa saja 10 penemuan menghebohkan dari Deep Web atau Dark Web. Yang pertama, racun. Di tahun 2015, seorang software programmer bernama Muhammad Ali dinyatakan bersalah setelah tertangkap memiliki senjata kimia yang dibelinya dari Dark Web. Terinspirasi dari film seri favoritnya Breaking Bad, Ali membeli 500 gram bubuk resin seharga $500. Ini cukup untuk membunuh setidaknya 1.400 orang. Untungnya dan celaka untuk Ali, orang yang menjual bubuk ini kepadanya adalah seorang agen FBI yang sedang menyamar. Butuh waktu berbulan-bulan untuk bernegosiasi sebelum akhirnya Ali memutuskan untuk membeli bubuk ini. Yang kedua, penyiksaan anak. Tahukah Anda? Lebih dari 80% traffic internet di dark web menuju pada konten-konten penyiksaan anak. Di tahun 2015, seorang admin berumur 33 tahun, Shannon McCool, dipenjara selama 35 tahun atas tuduhan menyiksa 7 anak-anak. Di antaranya yang paling muda masih berumur 18 bulan. Website yang dikelolanya telah diakses oleh sedikitnya 1.000 pedofil dari seluruh dunia. McCool juga menjadi pelatih bagi mereka, mengajarkan bagaimana cara menyiksa anak-anak. Tak hanya itu saja, websitenya mengharuskan para membernya untuk mengirim paling sedikit 1 buah gambar porno anak-anak setiap bulannya, atau mereka akan dikeluarkan dari grup tersebut. Ketiga, pisau zombie. Polisi London menyatakan bahwa statistik kejahatan dengan pisau naik drastis sebanyak 18%. Pisau yang digunakan dalam aksi kriminal tersebut disebut juga sebagai zombie knife dan ternyata sangat laku di pasar dark web. Pisau ini memiliki banyak sisinya yang tajam, didesain untuk memaksimalkan kerusakannya terhadap korban. Meski belum ada kasus kematian yang disebabkan oleh zombie knife, pihak berwajib berkata bahwa sekarang sudah banyak anggota-anggota geng yang memakai pisau ini karena harganya yang murah dan penampilannya yang menakutkan. Keempat, narkoba.
dark web adalah Amazonnya para gembong narkoba dan pembeli. Salah satu website yang paling terkenal adalah Silk Road. Website ini menjual berbagai macam narkoba, termasuk kokain, MDMA, cannabis, dan methadone. Tak hanya narkoba, website ini juga menawarkan paspor palsu, SIM palsu, dan kartu kredit curian. Belum cukup sampai di situ. Di website ini juga terdapat jasa hitman atau pembunuhan. Pendiri Silk Road, Ross Ulbricht, sudah ditahan di tahun 2015 atas 7 tuduhan. 3 diantaranya yaitu penyelundupan obat-obatan terlarang, penyusupan komputer, dan pencucian uang. Kelima, pembunuhan terencana. Di website Unfriendly Solution di dark web, para pembunuh siap untuk mulai bekerja dengan tarif $20.000. Di website lainnya yang juga menawarkan jasa ini, 3 orang pembunuh mempunyai syarat tersendiri, yaitu tidak membunuh siapapun yang masih berusia di bawah 16 tahun atau politikus besar. Keenam, Bitcoin scam. Bitcoin adalah mata uang yang digunakan di dark web. 1 Bitcoin setara dengan $230 Amerika. Para pengguna bisa membeli Bitcoin dari dark web marketplace. Namun sekarang sudah banyak ATM yang menerima Bitcoin karena penggunaannya yang semakin umum. Di tahun 2015, para admin dark web marketplace meraih dengan membawa sekitar $12 juta Bitcoin milik penggunanya. Selain itu, ada virus terkenal di dunia dark web yang bernama ransomware, di mana setelah download maka virus itu akan menginskripsi file para korban sampai akhirnya korban tersebut membayar uang tebusan untuk mendapatkan filenya kembali. Ketujuh, penjualan senjata ilegal. Black Market Reloaded adalah sebuah situs penjualan senjata api terbesar di dark web, sama seperti Silk Road, namun ini khusus untuk senjata. Black Market Reloaded didirikan dan dijalankan oleh entrepreneur muda Adam Bonger yang sekarang harus mendekam di penjara karena menjual dan mengirimkan senjata api secara ilegal ke seluruh dunia, dari sniper rifle sampai pistol. Dia juga kerap menjual kartu kredit curian, ID palsu, marijuana, dan juga identitas palsu lainnya. Baru-baru ini, seorang murid berumur 19 tahun, Liam Labor, dinyatakan bersalah setelah ketahuan merencanakan pembunuhan massal setelah membeli beberapa senjata api dan bom dari dark web. Dia mendeskripsikan proses transaksinya segampang membeli coklat dari supermarket. Kedelapan, crash porn. Crash porn adalah sebuah istilah di mana wanita-wanita seksi dan memakai sepatu hak tinggi berinteraksi secara nakal dengan hewan-hewan kecil seperti kelinci, anak anjing, atau anak kucing sebelum akhirnya menginjak mereka sampai mati. Ada sedikitnya 403 buah video seperti ini dan dengan tarif $400. Para klien bisa mengirim pesan kepada admin websitenya untuk merequest hewan apa yang diingini, cara membunuhnya, dan bahkan pakaian para modelnya.
Beberapa video yang disita oleh detektif menunjukkan seorang wanita meremukkan ikan hidup dengan sepatu hak tingginya, memotong kepala ayam dengan gunting, dan tikus-tikus hidup di staples ke papan. 9. Hell. Di tahun 2015, forum Hell bertanggung jawab atas kebocoran data situs dewasa Adult Friend Finder. Data yang bocor antara lain username dari para pengguna, alamat email, sexual preferences, dan juga fetishes. Masih di tahun 2015, sebanyak 9,7 giga data dari situs kencan Ashley Madison yang mengandung info 32 juta penggunanya juga bocor. Untuk pengetahuan Anda, Ashley Madison adalah situs yang mengajak para membernya untuk berselingkuh. Sedikitnya ada 2 kasus bunuh diri yang tercatat dari kebocoran data ini, termasuk kepala polisi Texas, Michael Verhoeven. 10. Game of Terror. Save Satan dianggap sebagai video game terseram yang pernah ada. Pertama kali dipublikasikan di dark web tanpa penjelasan sama sekali tentang siapa yang membuatnya atau tujuannya. Game ini memaksa para pemain untuk berjalan melalui labirin lampu dan bayangan yang terus-menerus berubah. Terkadang mereka akan menemui gambar-gambar statik dan mendengar suara mengerikan anak-anak yang sedang berteriak. Musik dan gambar videonya meyakinkan para pemain bahwa game ini dibuat untuk menunjukkan betapa horornya penyiksaan anak-anak itu. Apalagi ditemukan ada beberapa fitur yang berkaitan dengan pedofil Jimmy Savile yang semasa hidupnya telah menyiksa 63 anak-anak. PewDiePie berkata bahwa game ini mungkin hanyalah taktik dari pengembang game. Demikianlah kisah tentang 10 penemuan di dark web yang menghebohkan. Semoga Anda terhibur dan tidak mencoba-coba untuk mengakses dark web atau deep web. Terima kasih.